Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam dari Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran CSS. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke background ya, bagaimana background dalam CSS tersebut. Oke, nah jadi properti pada background ini sendiri itu ada background color ya. Jadi background color ini untuk mengatur warna latar belakang elemen HTML sendiri gitu. Terus ada background image, di mana background image ini menambahkan gambar latar belakang pada elemen HTML sendiri. Kemudian ada background position ini mengatur posisi gambar latar belakang dalam elemen telah. Pokoknya mengatur posisi gambarnya. Ini background position ya. Kemudian ada properti background repeat, di mana background repeat ini mengontrol apakah gambar latar belakang akan diulang atau tidak gitu. Jika ukuran itu lebih kecil dari elemen yang dituju gitu. Oke. Nah, background color ini sendiri itu bisa kalian isi nanti value-nya itu misalnya ada red, blue gitu, atau kalian bisa pakai kode warna hexa ya, hex yang pakai pagar itu, atau bisa pakai RGB. Oke, kita langsung demo aja ya, masukkan ke contoh. Jadi kita langsung masuk ke text editor kita. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke text editor saya sendiri. Visual Studio Code kalian bisa bebas pakai text editor apa aja. Oke, jadi di sini saya sudah buat file baru index.html dan contoh gambarnya ya. Ini contoh gambarnya ya. Gambar.png. Oke. Nah, oke. Di sini kita buat langsung struktur HTML-nya. Oke, jika sudah kita buat contoh dulu. Misalnya ini judul gitu ya. Judul. Oke. Kemudian paragraf ini adalah contoh pengaturan latar belakang dalam CSS gitu misalnya ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, itu sudah itu ya ada keluar. Oke, di sini saya akan coba pakai external CSS ya. Biasanya saya pakai internal CSS. Nah, jadi di sini kita coba pakai external CSS. Jadi external CSS itu kita buat dulu file baru. File baru dengan tipe dengan ekstensinya .css ya. Misalnya namanya style.css. Kalian bisa bebas ngasih namanya apa. Tapi pada umumnya CSS itu memakai nama style.css gitu ya. Ingat jangan lupa extension.css. Nah, jika sudah, kita hubungkan dulu nih file style.css ini ke HTML kita. Nah, kita hubungannya di mana? Nah, kalian masih ingat di tag head ini. Jadi kita buka link, 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 kita enter. Nah, rel style ini jangan lupa link rel style sheet. Nah, jadi style sheet ini rel ini singkatan ya, singkatan dari relationship atau hubungan. Jadi hubungan file ini itu berarti first untuk styling gitu, untuk memberi gaya lah pada CSS gitu. Link rel gitu, atau bisa kalian tambahkan juga type-nya, misalnya type-nya text .css gitu. .css atau garis miring CSS. Nah, ini juga sama hubungan itu, hubungan bahwa link ini itu berhubungan dengan file file CSS kita gitu. Jadi gitu. Oke. Tapi kalau kalian tidak ingin menuliskan type teks CSS juga tidak apa-apa ya. Nah, jangan lupa kita panggil nih. Kita panggil nama filenya. Nah, nama filenya harus sama ya, style.css. Jadi style.css karena satu folder jadi langsung aja karena di folder yang sama jadi kita langsung panggil aja gitu. Oke. Nah, ini sudah terhubung nih antara file style ini ke index.html. Oke. Nah, kita akan coba mendemokan tadi kan background ya, background cara membuat backgroundnya. Oke, di sini ada tag body ya. Tag body, di mana tag body ini di dalamnya tuh ada
tag H1, kemudian ada paragraf ya, ini judul. Oke, jadi saya akan memberi gambar atau warna lah di bodinya ini gitu ya, di bodinya nih. Jadi gini, kita kita masuk ke ini file stylus CSS, ini kita tutup dulu biar itu lapang. Nah, kita tulis nih, ini elemen selektor ya. Nah, body gitu, body sama nih body. Oke. Oke, kalau sudah, nah jika misalnya nih, misalnya kita ingin memberi warna gitu, kita tuliskan tadi propertinya background color. Nah, mau warna apa nih? Nah, kalian bisa nulis warna misalnya seperti red gitu kan, tulisan gini red ya, atau bisa pakai kode hexanya. Ini udah ada ya contohnya, kode hexnya. Kita refresh. Nah, jadi semua background ini berwarna merah gitu. Atau misalnya kalian ingin pakai kode hex gitu ya, nah kalian bisa cari di Google gitu, terus kalian tuliskan color picker ini ya. Nah, ini sudah ada nih contohnya, misalnya kita mau beri warna merah ini ya, warna merah ya. Ini kalau mau ganti-ganti warna, misalnya warna merah nih. Nah, ini nih kode hexnya, kalian bisa copyin, kita copy ya, kita kembali ke sini, terus kita tinggal pastein aja palunya. Nah, ini sama nih merah juga, jadi kan kalian bisa pakai kode hex gitu, hex atau pakai RGB itu di background color ini. Ketika kita refresh, nah, dia akan berubah warna merah. Nah, bagaimana nih misalnya kalau kita ingin menaruh gambar gitu. Nah, propertinya tadi yang untuk menaruh gambar itu kita pakai background image. Nah, background image. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ini kan contoh gambarnya, gambar.png. Artinya karena ini berada di folder yang sama, kita langsung tulis aja URL ya, URL buka kurung, oke, tanda petik. Nah, petik satu, namanya. Nah, karena namanya tadi gambar.png, jangan lupa ya beserta extensionnya, kita tuliskan sini gambar.png gitu kan. Nah, ini sudah, kita refresh, maka dia ada gambar ini. Nah, ini contoh gambarnya nih. Kenapa gambar ini berulang-ulang? Karena background image ini dia akan memberikan gambarnya itu memenuhi kontainer body ini, makanya akan cara berulang-ulang gitu. Nah, kalau biar tidak mau berulang-ulang, kalian bisa tadi menggunakan background repeat. Nah, background repeat ini kalian bisa palunya itu ada repeat ini artinya mengulang. Repeat X ini berarti repeatnya dia akan mengulang secara horizontal ya, horizontal. Atau repeat y ini vertikal ya, kita misal contohnya repeat y gitu. Jadi nanti backgroundnya akan, gambarnya ini akan berulang secara vertikal tuh, jadi nggak ke itu, nggak ke samping ya kan, ke bawah. Kalau repeat X dia kan ke samping, refresh, nah dia ke samping kan, dia ke bawah gitu. Oke, secara horizontal lah, mengulang secara horizontal X. Nah, kalau misalnya tidak mau mengulang, itu kita bisa pakai no repeat, artinya cuma satu gambarnya akan muncul. Oke, nah gimana kita coba buat background posisinya di tengah gitu kan. Background, kita tulis background position. Nah, kalian bisa isinya ini dua gitu, center artinya tuh dia bergambarnya di tengah, terus di tengah, jadi tengah-tengah gitu, ada dua tuh, dia tengah-tengah kan, tengah. Atau top center, dia berada di tengah, atau bottom center, dia akan berada ke bawah terus tengah. Atau left center, dia akan berada di kiri gitu. Atau misalnya center right gitu, nah dia akan berada di tengah kanan gitu. Nah, sini kita coba taruh gambarnya tuh di tengah-tengah.
Nah ini kenapa gambarnya ini kepotong gitu B-nya gitu, itu karena body ini ya, di teks HTML ini, body ini kan isinya cuma H1, ini judul dan P-nya itu paragraf ya segini lah, jadi dia ngikutin ukuran gambarnya itu kan ngikutin ukuran isi yang ada di sini. Nah, misalnya kalau isinya ini panjang gitu, nah kita buat lorem 100 gitu, 1000 lah ya, kan panjang tuh kan, kita refresh, maka gambarnya itu di tengah, berada di tengah. Jadi gambar ini akan menyesuaikan isi badinya ini, soalnya kita taruh di tag body ya. Jadi background gambarnya ini akan menyesuaikan isi dari bodinya ini kan. Nah, makanya tuh. Jadi dari tengah nih. Jadi kelihatan nih bedanya tadi. Karena tadi tuh cuma dikit paragrafnya. Jadi kelihatannya ya itu gambarnya nggak di tengah gitu. Tuh, kalau misalnya kita pindahin top gitu, itu dia maka gambarnya akan di atas gitu. Top, center, atas, tengah gitu kan. Kalau bottom, center, dia akan berada di bawah tengah, berada di bawah tengah gitu. Ini posisi tengah ya, soalnya ininya saya kecilin itu tengah kan ya beradanya. Jadi gitu ya, karena gambar yang ini itu berada di tag body, jadi dia akan ikut menyesuaikan isi dari body ini sendiri gitu. Seperti itu. Kita hapus saja dulu, hapus saja ya. Nah, kita refresh lagi. Nah, makanya kenapa body ini B-nya ini kepotong, soalnya dia akan ngikutin isi dari elemen body ini. Oke. Nah, biar lebih enak lagi, ini kita itu ya, apa itu, teksnya kita taruh di tengah aja ya, ininya ya, kita pakai teks align center, terus kita refresh. Nah, dia akan berada di tengah, terus colornya jangan lupa diganti. Jadi semua semua elemen yang ada di dalam body ini akan diberi gaya ya. Jadi gayanya itu ngikutin ini nih, ada color, text align. Jadi dia body ini, isi body ini akan ke styling lah, Nah, jadi H1 P-nya. Kenapa? Kenapa kita misalnya biasanya bisa juga kita buat gini, P gitu kan, terus color white gitu. Bisa, bisa aja gitu. Ini kita gitu komen. Tapi yang ininya, ini judulnya ini, dia nggak berubah warna. Jadi yang berubah warna cuma tag P-nya aja, tag P. Nah, karena H1 dan P-nya ini berada di dalam body, jadi biar cepet ya, jadi kita langsung aja tuliskan, kita memberi gaya styling CSS-nya ini di body ini. Jadi semua elemen di dalam body ini akan berwarna putih, kemudian teks lainnya center. Nah, oke. Jadi itu aja sih untuk video kali ini, penjelasan tentang bagaimana itu background ya. Jadi background itu ada background color, kita bisa memberi warna, misalnya blue gitu ya. Kalian bisa pakai kode hexnya atau RGB atau bahasa Inggris ya kan. Terus kayak kan blue kan biru artinya. Kemudian background image. Nah ini kalau mau buat gambar pada latar belakang kita, itu pakai background image ya, dengan URL ininya gambar.png. Ingat ini harus sama dengan gambar ininya, nama gambarnya beserta extensionnya, atau itu PNG atau JPEG ya, PNG, JPG gitu ya, sama. Nah, ini repeat ya, apakah background akan berulang. Jika tidak mau berulang ya ini no repeat, jika ingin berulang ya repeat gitu. Dia kan banyak tuh ulang-ulang tuh, nih dia akan berulang kan gambarnya. Jadi seperti itu, kalian bisa
kasih posisinya, center, gitu, text line, gampang satu warna. Oke, mungkin itu aja sih untuk penjelasan tentang background ya. Sini juga udah saya kasih contoh gimana cara stylenya tuh dengan external CSS ya. Jadi kita buat file ini CSS-nya, kemudian kita link kan. Oke, ya itu aja sih untuk penjelasan tentang background ya. Semoga kalian paham dan tetap eksplorasi ya, belajar terus berulang tentang background ini. Oke, semoga kalian paham. Mungkin ini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys.